Halo Sobat Kimia, perkenalkan, aku Sri Oktavianti Margono, guru kimia di SMA Negeri 1 Giri Mulyo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Di video kali ini, kita akan belajar bersama tentang materi di kelas 11 semester 1, yaitu termokimia. Termokimia. Termo itu identik dengan suhu. Di bab ini, kita akan mengkhususkan ke kalor atau panas. Dan kimia itu identik pula dengan reaksi-reaksi ya. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa termokimia itu adalah panas yang diperlukan dan dihasilkan dalam reaksi-reaksi kimia. Ada juga istilah lain untuk kata diperlukan. Bisa juga diganti dengan diserap. Dihasilkan pun bisa diganti katanya dengan dilepas. Di termokimia, kalian akan sering melihat dua lambang yaitu H dan delta H. H itu adalah entalpi. Entalpi itu adalah jumlah energi yang dimiliki sistem pada tekanan tertentu. Sedangkan delta H, delta itu seperti yang kita tahu, delta itu adalah perubahan. Berarti kalau delta H itu berarti perubahan entalpi. Perubahan entalpi bisa kita dapatkan dari mengurangi H produk dengan H reaktan. Produk itu adalah hasil dari reaksinya, reaktan itu adalah bahan-bahan reaksinya. Termokimia ini akan membahas tentang dua reaksi, yaitu reaksi endoterm dan reaksi eksoterm. Sekarang kita akan mempelajari tentang perbedaan dari reaksi endoterm dan reaksi eksoterm. Di sini ada sistem. Sistem itu adalah bahan-bahan kimia yang terlibat dalam reaksi yang kita amati. Sedangkan lingkungan di sini adalah hal-hal lain yang ada di sekitar reaksi tersebut. Misalnya, di sini aku akan mereaksikan antara bahan A dan bahan B. Dan lingkungannya adalah gelas kimianya misalnya, atau udara di sekitarnya. Kalor akan masuk dari lingkungan menuju ke sistem. Perlu diperhatikan lagi bahwa kalor akan bergerak dari lingkungan ke sistem. Jadi, kalor yang asalnya ada di lingkungan itu akan masuk ke dalam sistem atau reaksi yang sedang kita lakukan. Dari gambar ini, kita bisa menyimpulkan bahwa reaksi endoterm ini menyerap atau membutuhkan kalor. Reaksi endoterm ini, delta H-nya atau perubahan entalpinya akan lebih besar dari 0. Atau bisa disebut bahwa delta H-nya itu bernilai positif. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, delta H itu adalah pengurangan dari H produk dikurangi H dari reaktan. Jadi, jika delta H yang dimiliki reaksi endoterm bernilai positif atau lebih besar dari 0, maka otomatis H produknya akan lebih besar dibandingkan H reaktannya. Berikut ini adalah diagram entalpi dari reaksi endoterm. Di diagram ini kita akan menggunakan dua garis, yaitu garis yang vertikal dan garis yang horizontal. Garis vertikal ini adalah entalpi atau H. Di sini kita menggambarkan H dari reaktan yang ada di sebelah bawah, lalu kita beri panah menuju ke H dari produk. H dari produk ini lebih tinggi dibandingkan H dari reaktan, sehingga panah ini bisa kita simpulkan sebagai delta H, yaitu pengurangan dari harga produk dikurangi harga H reaktan. Selanjutnya, pada reaksi eksoterm, kalor akan keluar dari sistem ke lingkungan, sehingga bisa disebutkan juga bahwa reaksi eksoterm itu akan melepaskan atau membebaskan kalor. Kebalikannya dari reaksi endoterm, reaksi eksoterm, harga delta H-nya kurang dari 0 atau berharga minus. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya bahwa delta H adalah pengurangan dari H produk dikurangi H reaktan, sehingga H produk pada reaksi eksoterm itu harganya lebih kecil dibandingkan H reaktan. Dari diagram entalpi reaksi eksoterm, kita punya dua garis juga seperti reaksi endoterm yang tadi. Garis vertikal ini adalah
menyatakan entalpi atau H. Reaktan akan kita gambarkan di sebelah kiri dan produk pasti akan ada di sebelah kanan. Yang pertama kita gambarkan dulu H dari reaktannya yang lebih besar dibandingkan H dari produknya. H reaktan kita gambarkan, lalu kita beri panah menuju ke H produk. Panah ini bisa kita anggap sebagai delta H atau perubahan dari H produk ke H reaktannya. Persamaan termokimia. Sebenarnya persamaan termokimia itu sama persis dengan persamaan reaksi, yang membedakannya hanya perlu kita tambahkan adanya delta H. Jika kita memiliki reaksi H2 fasa gas, kita reaksikan dengan setengah O2 fasa gas, menghasilkan H2O yang berfasa liquid. Dengan delta H adalah min 285 kJ per mol. Persamaan termokimia ini memiliki arti pada pembentukan 1 mol H2O dari gas H2 dan gas O2 dibebaskan energi 285,85 kJ. Tanda negatif pada delta H di sini ini menandakan bahwa reaksi yang terjadi adalah reaksi eksoterm karena reaksi eksoterm memiliki harga delta H bernilai negatif. Dan tanda negatif pada delta H ini memiliki arti bahwa kalor dibebaskan atau dilepaskan dari sistem ke lingkungan. Sekian video tentang termokimia kali ini. Untuk video selanjutnya akan kita pelajari tentang perubahan entalpi standar dan juga tentang perhitungan dalam mencari delta H. Aku Sri Oktavianti Margono, pamit. Wassalamualaikum.